Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmiati dari Prodi Akuntansi kelas 3C. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Teori Tantangan Optimalisasi Infrastruktur dalam Industri Perbankan Syariah di Era Digital. Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan. Telah membawa perubahan besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Kita sekarang hidup di era yang serba digital. Semua kegiatan bisa dilakukan secara online. Mulai dari transaksi jual beli, investasi, hingga pembiayaan. Perbankan konvensional telah lama memanfaatkan kemajuan. Teknologi ini untuk meningkatkan layanan dan efisiensi. Namun, perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam juga perlu beradaptasi agar tidak tertinggal. Oleh karena itu, optimalisasi infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Untuk memastikan bahwa sistem, teknologi, dan sumber daya perbankan syariah tidak berjalan secara efisien. Perbankan syariah dapat berjalan secara efisien, aman, modern, dan sesuai syariah. Kita lanjut ke pengertian dan konsep dasar. Mari kita mulai dari pengertian optimalisasi infrastruktur. Optimalisasi infrastruktur berarti memaksimalkan fungsi, kinerja, dan efisiensi dari sarana dan sistem pendukung agar kegiatan operasional berjalan dengan baik. Dalam konteks perbankan syariah, infrastruktur meliputi beberapa, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Seperti sistem core banking, jaringan data, server, dan cloud computing. Jaringan layanan digital, misalnya mobile banking, internet banking, ATM syariah, dan digital payment. Sistem keamanan data atau cyber security, serta sumber daya manusia atau SDM yang kompeten dalam bidang digital dan memahami prinsip syariah. Tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur ini adalah agar bisnis perbankan syariah menjadi lebih efisien, cepat, dan mampu menjangkau masyarakat luas. Sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan juga larangan riba. Oke, kita lanjut ke pemateri yang selanjutnya, yaitu landasan teoritis. Ada beberapa teori ekonomi dalam manajemen yang mendasari pentingnya optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah. Yang pertama yaitu teori efisiensi operasional atau Operational Efficient Theory.
Teori ini menjelaskan bahwa efisiensi dapat dicapai ketika perusahaan mampu meminimalkan biaya dan waktu dalam proses produksinya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dalam konteks ini, perbankan syariah, efisiensi ini berarti penggunaan teknologi digital untuk mempercepat transaksi, mengurangi beban kerja manual, dan menurunkan biaya operasional. Contohnya, sistem core banking digital mampu mencatat semua transaksi secara otomatis dan akurat. Proses pembiayaan dapat dilakukan secara daring tanpa banyak dokumen fisik. Yang selanjutnya yaitu teori informasi digital atau Digital Transformation Theory. Teori ini menyatakan bahwa digital bukan hanya alat bantu tetapi juga pengubah model bisnis secara keseluruhan. Dalam perbankan syariah, transformasi digital mencakup digital akad atau e-kontrak berbasis blockchain, penerapan artificial intelligence untuk analisis nasabah dan penilaian risiko. Dan penggunaan chatbot syariah untuk layanan otomatis. Transformasi ini membantu bank syariah menjadi lebih inovatif dan relevan di era digital. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori keuangan kompetitif. Atau Competitive Advanced Theory Michael Porter. Menurut Porter, perusahaan bisa unggul jika mampu berinovasi dan memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Perbankan syariah dapat membangun keunggulan kompetitif dengan cara yang sangat beragam, yaitu dengan salah satunya adalah menyediakan layanan unit seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital. Menghadirkan aplikasi mobile banking yang ramah pengguna dan sesuai prinsip halal. Menawarkan pembiayaan UMKM syariah berbasis teknologi. Dengan infrastruktur digital yang optimal, bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional bahkan di pasar global. Yang selanjutnya adalah dengan teori kepatuhan syariah atau Sharia Compliance Theory. Prinsip utama dalam perbankan syariah adalah memastikan seluruh transaksi sesuai dengan Islam, sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, teknologi dan sistem digital juga harus mendukung kepatuhan syariah. Misalnya, setiap akad harus dijelaskan dan bebas dari unsur gharar, riba, dan maisir. Data dan dokumen akad harus terekam dan transparan. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan juga memahami teknologi informasi. Teori ini memastikan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan nilai-nilai keislaman dalam operasional perbankan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah komponen infrastruktur yang dioptimalkan.
Untuk mencapai sistem digital yang efisien dan sesuai syariah, bank perlu mengoptimalkan beberapa komponen utama infrastruktur seperti berikut. Yang pertama yaitu core banking. Oke, kita lanjut nih. Selanjutnya yaitu core banking system atau CBS. Ini adalah pusat dari seluruh sistem operasi bank. CBS mengatur pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan pengelolaan dana secara otomatis. Dalam bank syariah, CBS harus disesuaikan dengan sistem bagi hasil atau profit sharing system dan akad-akad syariah seperti mudharabah, murabahah, atau musyarakah. Selanjutnya yaitu digital platform dan layanan elektronik. Layanan digital seperti mobile banking, internet banking, kris syariah, dan e-wallet halal harus mudah digunakan, aman, dan terintegrasi. Mulai dari platform ini, nasabah dapat membuka rekening, transfer dana, hingga menunaikan zakat seperti digital. Menunaikan zakat secara digital. Yang selanjutnya yaitu keamanan cyber atau cyber security. Karena transaksi dilakukan secara digital, risiko kejahatan cyber meningkat. Bank syariah wajib membangun sistem keamanan berlapis menggunakan free level, biometrik, verification, dan enkripsi data agar keamanan nasabah terjamin. Yang selanjutnya yaitu cloud computing dan big data. Teknologi ini memungkinkan bank menyimpan dan mengelola data dalam skala besar secara efisien. Big data juga membantu bank menganalisis perilaku nasabah sehingga dapat menawarkan produk yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu integrasi fintech syariah. Kolaborasi antar bank syariah dan perusahaan finansial teknologi atau fintech memungkinkan pengembangan layanan seperti peer-to-peer lending syariah, pembiayaan UMKM, dan investasi halal. Tujuan dan manfaat optimalisasi. Optimalisasi infrastruktur digital dalam industri perbankan syariah memiliki beberapa tujuan. Utama. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional teknologi, membantu bank menghemat waktu, biaya, dan tenaga kerja, otomatis melalui otomatisasi proses. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan nasabah dengan mengakses layanan kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke cabang. Yang selanjutnya yaitu memperluas inklusi keuangan syariah. Layanan digital memungkinkan masyarakat di daerah terpencil ikut serta dalam sistem keuangan syariah. Yang keempat yaitu memperkuat keamanan dan transparansi sistem digital, mencatat seluruh transaksi secara otomatis dan meminimalkan kesalahan manusia. Yang kelima yaitu meningkatkan inovasi produk dan daya saing global. Bank syariah dapat menawarkan produk baru yang modern namun sesuai dengan prinsip Islam seperti digital sukuk, akad online, atau pembiayaan hijau syariah.
Selanjutnya yang kita bahas adalah tantangan dan solusi optimalisasi. Tantangan penjelasan solusinya. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Digital syariah, banyak pegawai bank belum memahami teknologi dan prinsip syariah sekaligus. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital syariah. Yang kedua yaitu biaya investasi tinggi, pembangunan sistem digital memerlukan dana besar. Kolaborasi antara bank syariah, investasi bersama, dan dukungan pemerintah. Yang ketiga yaitu resiko keamanan dan potensi kebocoran atau peretasan data nasabah. Sistem keamanan berlapis, audit TI, dan enkripsi data. Yang keempat yaitu regulasi dan fatwa belum seragam. Beberapa inovasi digital belum memiliki paduan hukum syariah yang jelas. Koordinasi antara OJK, BI, dan DSN atau MUI. Yang kelima yaitu literasi digital, masyarakat rendah, banyak nasabah belum terbiasa dengan layanan digital. Edukasi dan sosialisasi produk digital syariah secara luas. Contohnya, implementasi di Indonesia. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia atau BSI. BSI mengembangkan BSI Mobile dengan berbagai fitur digital seperti pembukaan rekening online, transaksi kris, serta zakat dan sedekah digital. BSI juga mulai menerapkan sistem core banking berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI juga mengembangkan BSI Mobile dengan berbagai fitur digital seperti pembukaan rekening online, transaksi kris, serta zakat dan sedekah digital. BSI juga mulai menerapkan sistem core banking berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu Bank Mega Syariah menyediakan M-Syariah atau aplikasi pembiayaan online dengan akad digital yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga yaitu fintech syariah seperti Alami, Etnis, dan Investress Syariah. Manfaat peer-to-peer lending untuk menyalurkan pembiayaan halal kepada UMKM. Penggunaan sistem analisis digital tanpa bunga atau riba. Selanjutnya yaitu kolaborasi antara lembaga syariah, misalnya kerjasama antara bank syariah dan Basnas dalam sistem zakat digital dalam sistem zakat digital terintegrasi. Oke, dari semua itu kita dapat menyimpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah di masa depan. Dengan dasar teori efisiensi operasional, transformasi digital, keunggulan kompetitif, dan kepatuhan syariah, perbankan syariah harus berinovasi agar mampu menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan aman, mempertahankan prinsip Islam dalam setiap transaksi, dan memperluas akses keuangan halal bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui penguatan infrastruktur digital, bank syariah akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oke teman-teman, terima kasih. Karena mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.